Saya bicara saja dalam bahasa Melayu sebab ini ada kawan-kawan kita dari Papua, ya kan. Jadi jadi dia lebih mudah faham. Kalau tidak bisa juga kita pakai bahasa Aceh, nanti 2 minggu dia sudah bisa bahasa Aceh. Good. Okey, lanjut Tuan Nanda dalam bahasa Melayu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Harapan kamu anak muda yang di Aceh di sini, kamu mungkin hanya lepas sahoi, cuma bisa kamu di kampungnya. Doa kamu ke abang-abang, ke tengku di sinan. Mudah-mudahan Allah memberi untuk kita supaya Aceh merdeka. Bukan Papua. Dan Papua merdeka, Maluku merdeka. Baik, terima kasih Bang Nanda. Okey, Telom-lom silakan dibuka mic-nya. Bang Nanda, saya tukar dulu ya. Okey. Karena yang mau naik banyak di bawah. Okey, Telom-lom silakan. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Kudu semangat Waalaikumsalam. ke bangsa Bang Tengku Fajri dan Guanim dan dari Papua. Ya, salam mulia. Yang pertama, mungkin saya bertanya gini, Tengku Fajri ya. Kita berbeda mungkin secara berjuang, mungkin di gedung PBB mungkin sama untuk berjuang. Tapi reaksi di Aceh ada pengaruh nggak sama-sama ke Papua? Karena di Papua masih ada perang, sedangkan di Aceh tidak ada lagi perang, damai-damai saja. Betul, saya Apa ada kemungkinan kita sama harus sesuai yang dijuangkan perjuang oleh Papua untuk meraih kemerdekaan itu? Iya. Gimana Tengku Fajri? Begini, Brother John selalu bilang dari dulu, kalau tidak ada konflik, tidak ada solusi. Jadi sekarang ini di Aceh sendiri tidak ada konflik. Jadi apa solusinya? Karena konflik itu tidak ada. Ya, jadi mestinya kedua-dua ini harus ada. Diplomasi harus ada. Di dalam Aceh sendiri harus ada. Jadi okey, coba kawan-kawan bayangkan hari ini kalau kawan-kawan berada di luar negara. Lihat ke Aceh sendiri. Kalau kita lihat ke Aceh sekarang, tidak ada terjadi apa-apa di Aceh. Jadi kalau tidak ada terjadi apa-apa di Aceh, maka tidak ada bukti yang bahawa bangsa Aceh itu mau merdeka. Di Aceh itu sama seperti di tempat-tempat lain di Jawa. Mana buktinya yang kita mau merdeka? Kalau kita datang buat diplomasi, mereka apa bilang? Ini kan cuma sekelintir orang yang datang sini mau sini bukan? Jadi ini kan cuma segelintir orang yang mau datang ke sini bilang-bilang merdeka. Orang Aceh itu, bangsa Aceh di dalam itu mereka tidak mau merdeka. Buktinya mereka tidak ada bukti yang mereka mau merdeka. Ya, jadi sebab itulah saya fikir penting sekali bagi kita Jaringan hilang ya di bawah terowongan ya. Jaringan apa Tengku Fajri, Tengku Bio. Aku depa. Bandung dia ada depa. Okey. Kata mungkin rut. Oh kagak lah. Di terowongan kan. Okey. Saya putih Bluetooth Tengku Fajri supaya kom jaringan. Ya, itu terowongan itu di bawah laut tadi, di bawah sungai. Ya. Jadi itulah penting sekali kita harus buat sesuatu di Aceh sendiri. Ya, jadi di Aceh pun sendiri kita harus ada konflik, bukan mesti konflik dengan senjata, maksudnya dengan semua kita bisa buat untuk kita tunjukkan kepada dunia bahawa kita mau merdeka. Kalaupun di dalam ada kerja tapi diplomasi tidak ada, maka itu pun tidak berhasil juga.
Jadi semua harus ada konflik, maksudnya di dalam ada supaya kita bisa tunjukkan untuk di dunia luar bahwa kita mau merdeka, dan diplomasi pun harus ada juga di luar negeri. Begitu. Ya, sambung Bung John. Iya, jadi memang kalau di Papua kan ada perang, ada protes, demonstrasi. Ya, hati-hati, ini 250 orang dengar itu bin ramai sekali di sini. Bin. Ya. Biar aja. Harus ada perang, harus ada demonstrasi, protes jalan, terus tambah diplomasi luar negeri. Jadi tiga itu harus jalan. Biar kekuatan rakyat jalan, betul, protes, penting sekali. Terus kekuatan militer jalan, perang, tambah kekuatan diplomasi di luar negeri. Saya politik jalan, saya militer jalan, saya sipil jalan. Tiga ini harus hidup. Satu saja tidak bisa. Ya. Baru bisa. Ini tunggu Hanif dan tunggu Fajri ini sekarang aja di sini untuk menambahkan batalion 4 lagi di Aceh itu, apa di Papua kayak gitu juga baru-baru ini? Oh, Papua lebih banyak lagi. Tentara sudah sampai mungkin tambah intelijen, kalau kita hitung-hitung mungkin bisa hampir puluhan ribu, mungkin sekitar 50.000 pasukan di Papua sana. Dalam 50.000. Dan dianggarkan oleh Kementerian Keuangan kasih uang sampai 100 triliun tuh untuk operasi militer di Papua. Itu kasih 100 triliun, uang mana diambil? Dicuri dari kita, udah kayak gitu, untuk membiayai tentara untuk membunuh bangsa kita. Baru ambil logam-logam dari Papua, bikin senjata di PT Pindad di Malang, pakai bunuh orang Papua lagi. Ya, itu yang pidato saya waktu di PBB itu, dia curi dari kita untuk membiayai tentara kita, tentara Indonesia untuk membunuh bangsa kita. Iya kan? Iya. Ya, itulah kebiadaban Indonesia. Tapi ramai di antara kawan-kawan kita masih tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tidak tahu yang bahwa Indonesia itu adalah penjajah. Mereka tetap bilang Indonesia itu adalah kawan kita dan saudara kita. Aceh itu kalau sendiri bisa sama dengan Brunei itu. Bisa kaya, sejahtera sama dengan Brunei. Bung John, waktu almarhum Tengku Hassan Tiro, dia bilang apa? Kalau Aceh merdeka 20 tahun, kita bisa seperti Singapura. Udah gitu apa ditambah lagi? Bukan Singapura, Singapura tidak punya keganalan. Tapi maksudnya Brunei punya minyak, Aceh juga punya minyak. Tapi maksudnya bisa maju seperti Singapura dalam masa 20 tahun. Dah gitu Tengku Hassan bilang apa lagi? Kesehatan ditanggung sama pemerintah. Kalau ada rakyat yang miskin, rumah ditanggung sama pemerintah. Apalagi pendidikan ditanggung sama pemerintah. Ya kan? Itu semua yang ada di negara maju sekarang. Ya, tapi lihatlah sendiri berapa banyak hasil yang ada di Aceh dan Papua sekarang ini. Apa yang kita dapat? Bahkan kita kena injak-injak oleh penjajah. Ya, mungkin Tunggu Hanif bersambung sikit, Tunggu Hanif. Ya, baik. Saya ni lagi nyetir, tapi saya cobalah sedikit, iaitu tidak akan ada solusi tanpa adanya aksi. Aksi itu bukan mesti pakai senjata api, tetapi senjata pulpen itu juga lebih kuat. Tidak ada salahnya kita gunakan semua senjata-senjata, pikiran-pikiran, kemampuan-kemampuan untuk mengalah itu Indonesia. Terutama sekali itu momen-momen yang bisa kita lakukan non kekerasan. Tidak salahnya kalau kita menggunakan senjata api, karena untuk mempertahankan negeri kita, mempertahankan hak-hak kita. Semangat Bendang Bang. Bawa kamu dukung ke Lanjut Tengku Hanif, lanjut Tengku Hanif. Kita harus ada
aksi-aksi, baik itu aksi non kekerasan atau dengan aksi-aksi lain. Semua aksi boleh, tapi ada aturan, ada cara-cara yang harus kita lakukan. Misal kita bilang, oh ini senjata, karena senjata di Aceh itu kan sudah pegang dengan ada izin. Terus senjata itu saya pernah lihat di web di satu toko yang ada di Aceh itu, pusaka ada, di Banda Aceh ada, di Biren ada. Senjata itu untuk tembak-tembak babi. Kalau babi mati orang ya lebih mati kan. Itu aja. Terima kasih. Baik, Cobra sudah turun atau ada moderator yang turun? Abu Dikila silakan request kembali, kalau ingin naik silakan. Oke, ini ada Ismayuddin, silakan. Ismayuddin, ada ucapan kepada Bung John Anari dan Tengku Fajri dan Tengku Hanif di PBB, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi begini, sebenarnya program ini begitu yang diharapkan sama bangsa Aceh. Cuman tempat-tempat lain mereka ini apa nggak berpikir. Contoh di Medan, hasil bumi mereka 100, tapi yang disalurkan untuk mereka 1,8. Jadi saya bertanya, kalau 100 yang kalian kelola, bagaimana negeri kalian? Oh, berlebih katanya. Begitu juga saya di Pekanbaru. Saya tanya, ini saya lihat pipa minyak, saya lihat batu bara, dan segala macam ini itu. Kenapa kalian tidak minta pisah seperti kami di Aceh? Kalaulah hasil bumi kalian kelola, seperti apa makmur negeri kalian? Berlebih katanya. Kelola seperti apa? Bentar. Jadi pola pikir saya, kenapa setiap yang dulu dipimpin raja-raja tanpa Indonesia, kenapa mereka tidak meminta untuk berdiri sendiri? Nah, ini pola pikir saya yang jauh. Saya pikir dalam seperti yang Bapak Papua ini bilang, Freeport begitu kaya segala macam. Kenapa cuma Aceh dengan Papua? Apakah Pekanbaru, Kalimantan, Padang, Palembang, Sulawesi, apa tidak ada keinginan untuk menguasai, mengelola aset mereka agar rakyatnya sejahtera tanpa Indonesia? Nah, begitu saja, Bang. Baik. Ini pertanyaannya tidak ada kaitan sebenarnya. Tapi ada nggak daripada Riau di bawah, daripada Palembang di bawah? Silakan naik aja ke atas. Ini edukasi ini. Kalau mau ditanggapi Bung John, silakan. Ya, jadi contoh di Papua LNG Arun, LNG Arun kan sama dengan LNG di Papua. Artinya ini hanya belok sini, belok sini. Jadi LNG Arun itu sama dengan LNG di Papua. LNG Tangguh namanya. Satu kapal tanker itu lihat sini, lurus saja, lurus ke sana. Jadi satu kapal tanker yang sandar di dermaga di Papua itu dia angkutkan daya tampungnya waktu itu, saya lupa berapa itu, saya hitung. Dia punya satu kali angkut dan dijual, padahal dijual kan ke Cina dengan harga murah itu saja, harga murah itu saja sudah dari UI mereka hitung dia yang dijual ke Cina dengan harga murah, negara mengalami kerugian setiap tahun itu 900 triliun. Terus anggaran pembangunan di Aceh berapa sekarang? Itu contoh LNG yang di Papua yang dijual ke Cina dengan harga murah. Sekarang negara ruginya 100 triliun.
berarti yang untungnya berapa kita tidak tahu kan. Jadi antara LNG di Arun di Aceh sama dengan LNG Tangguh di Papua. Yang kerugian saya sudah bisa 900 triliun tuh. Itu kan hampir dapat utang negara Indonesia itu. One way ya? Oh iya. Masuk kanan. Jadi contoh Papua yang kerugian 900 triliun per tahun tuh, itu 900 triliun saya sudah bisa kasih hidup itu rakyat Aceh. Contoh kalau LNG yang di Papua nih sama dengan LNG sama totalnya. Iya. Dari sini lurus saja terus sampai ke bawah. Iya. Sini. Belok kiri lurus saja. Oke, jangan ikut ya. Iya. Jadi LNG yang di Papua saja sudah begitu, belum lagi LNG Aceh. Rakyat Aceh berapa sih? Ya, Berarti otomatis 5 juta lebih. otomatis Brunei rakyat Aceh bisa sejahtera sama dengan Brunei itu. Betul. Jadi begitu. Ya, itulah kawan-kawan, kita ada waktu mungkin dalam 5-7 menit lagi, nanti kita off dulu, kita sambung lain kali insyaAllah. Jadi mungkin kalau ada soalan yang terakhir. Baik, dari Abu Dikila ada pertanyaan, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Rasiki. Silakan Rasiki. Assalamualaikum Tungku Fajri, Tungku Hanif dan Bang John dan rekan-rekan yang tengah live-nya. Tungku Fajri, dalam acara hal ini Tungku Fajri, berapa lama lagi acara ini di New York, Tungku Fajri? Sampai tanggal 5. Dan apakah khusus untuk kita yang di Aceh, apakah diberi kesempatannya lagi untuk berbicara dalam forum ini, Tungku Fajri? Kalaupun ada diberi kesempatan, rencana yang selanjutnya ini, maksudnya butiran-butiran yang macam mana lagi Tungku Fajri kan berbicarakan nanti? Beginilah Tungku Fajri. Sementara masih tegang dengan Indonesia, jadi dari panitia mereka bilang biar kita kasih tenang dulu ya, tidak usah bicara dulu lah. Biar kasih Indonesia senang dulu. Tapi setiap hari itu judulnya lain-lain. Ya, sebenarnya hari ini kita mau tunggu Brother John bicara hari ini. Ya, tapi tengok mungkin kalau ada kesempatan lain kita bisa bicara juga. Ya, tapi itu acaranya sampai hari Jumat. Tapi waktu besok hari Rabu dan itu hari Kamis ada close meeting. Jadi untuk mereka sendiri, untuk pemimpin forum yang kita tidak bisa hadir di dalam itu. Ya, jadi tengoklah kalau kita bisa bicara hari ini dari Papua, dan lepas itu kita lihat apa yang terjadi. Tapi dengan caranya Indonesia seperti begini kan bikin kita jadi terkenal di dalam anggota PBB, dan otomatis mereka forum ini harus memikirkan rekomendasi untuk kita juga. Betul. Karena kita sudah terkenal di dalam. Kalau tidak terkenal, nanti masyarakat baca statement juga begitu, nanti anggota forum permanennya lupa, tidak tahu karena organisasinya banyak yang masuk. Seluruh dunia ya. Tapi karena kita masuk ribut sampai akhirnya jadi masalah di dalam. Jadi semua anggota forum permanen sudah tahu, otomatis besok nanti pasti mereka pikirkan kita rekomendasi. Betul. Papua dan Aceh pasti masuk. Oke. Daripada rindu dia ada pertanyaan, silakan dibuka mic. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elong perlelong pengabangan Tungku Fajri kita. Jadi pertanyaan satu Tungku Fajri kan, hana orang yang tanya Mbak Long, jika tanya Mbak Tungku Fajri, contoh orang tanya perkawinan ni. Jadi contoh orang tanya anak dara baru. Jadi di telangkinya kena hak dalam kitab masalah ini sih. Ya mana.
Bila anak goknya tiplu manyam, ti manyam kadente ke telangki. Ban. Pukeh di gedanya Aceh nyontek lagi nyan atau pakai ban. Ya menanjile. Okay. Jadi kalau kita mau memerdekakan Aceh, maksudnya kalau ada orang mau tolong kita, haruskah kita kasih sesuatu untuk orang yang menolong Aceh? Saya rasa begini. Kalau semua rakyat Aceh itu, bangsa Aceh bangun untuk melawan penjajahan, saya rasa kita tidak perlu pertolongan orang lain yang harus kita kasih imbalan untuk mereka. Sebab kalau ramai-ramai bangsa Aceh bangun untuk melawan penjajahan, mesti kita merdeka. Jadi tadi John Anari sudah bilang Indonesia itu jual LNG ke China murah, ya kan? Murah sekali, bahkan rugi berapa 900 triliun, ya kan? Jadi kalau ada negara-negara yang bisa tolong kita untuk memerdekakan, kita masih bisa jual aset kita yang ada di Aceh itu, maksudnya hasil bumi kita lebih murah daripada mereka ambil di tempat lain. Ya, jadi rakyat Aceh yang punya LNG tangguh dapat tipu semua sama Indonesia. Jawa itu. Jawa kontrol kekayaan alam di luar Pulau Jawa. Baru mereka yang presiden jadi menteri, panglima, TNI. Oke, saya sudah paham. Jadi Bapak, sekarang yang terjadi di Aceh sedang dibangun Biar Tengku Fajri wate kara habis pada minit tu Tengku Fajri. Terima kasih Abu Dikilah ada partisipasi drone ada pauh. Hal buami Abu Dikilah. Nyangka saya pagi. Baca Tengku Bio leplo detik. Okey. Okey, Tengku Fajri nyo sekedar tukar pendapat kan? Tukar pendapat, baca saran dari lo. Menurut sepengamatan lo Tengku Fajri kan? Menurut pengamatan Tengku Fajri, apakah kita perlu Aceh membuka mata dunia, di mana dunia saat ini mengetahui bahwa RI dan GAM sudah sepakat melakukan MOU Helsinki berdasarkan nota kesepemahaman tanggal 25 Agustus 2005 kan? Nah, menurut Tengku Fajri, apakah kita perlu menyadarkan dan membuka mata dunia bahwasanya telah terjadi huan prestasi yang dilakukan oleh Indonesia di dalam butiran-butiran MOU yang nyata-nyata dilanggar dan ditipu bangsa Aceh dalam butiran MOU tersebut. Tengku Justice, semalam saya sudah bicara dengan delegasi, dengan utusan daripada Finlandia itu sendiri. Apa dibilang sama perempuan itu? Dia bilang, kamu buat MOU itu bukan dengan kami, dibilang gitu, bukan dengan Finlandia. Kami tidak ada urusan dengan itu. Tapi yang kalian buat MOU itu adalah antara Artimatisari, organisasi dia CMI dengan GAM. Dia bilang begitu. Okey, kami Finlandia tidak ada urusan apa-apa. Itu adalah bukan antara negara dengan negara, tapi antara organisasi dengan GAM, dibilang gitu. Langsung waktu saya bicara sama dia tentang MOU kemarin, kebetulan waktu kami duduk itu, sebelah itu ada Fiji tidak ada orang, sebelah itu ada Finlandia. Sebelah Finlandia ada Jerman, tapi dua-dua sempat buat diplomasi dengan mereka, kasih diplomasi. Tapi yang dijawab sama perempuan itu tepat sekali. Yang kalian buat MOU itu bukan dengan Finlandia, tapi dengan organisasi Artimatisari, dengan CMI, dia bilang. Iya memang. Ya kan, jadi ini bukan urusan negara, dia bilang gitu. Ini urusan negara, provinsi kecil. Indonesia bermain pakai LSM di Finlandia. Ya, jadi kita tidak ada hak untuk menuntut itu semua tentang MOU, tidak guna lagi kita bisa berbicara itu, kita tidak bisa menuntut apa-apa lagi
tentang itu. Sedangkan CMI sekarang, bagaimana keadaan di Papua? CMI mau buat Papua berunding dengan Indonesia dengan pakai perantara CMI juga kan? Bagaimana kabar itu sekarang? Orang Papua tidak mau, takut terjadi terjadi seperti apa yang terjadi di Aceh, ya kan? Jadi sudah diam kan, sebab orang Papua tidak mau. Ya kan? Jadi CMI-nya terus ke Papua pada bulan yang kau ikut di miak pegang perundingan dengan Papua dan Indonesia. Yang perantaraan termasuk Kristian siapa? Kristian ya. Jadi Papua lebih sarong daripada hana ada pegang perundingan kecuali merdeka. Dia hanjit tatim lagi kejadian di Aceh. Jauh lagi tapi kat sengap. Aneh DJ le awaknya orang. Ya, jadi mau main di Papua lagi, deh. Tiba di Papua nanti siapa tentara bunuh dia nanti. Betul. Oke, jadi kemarin karena kita tidak tahu dia masuk sampai di markas sana. Kalau kita tahu mungkin dia sudah mati itu. Sudah digantung. Bukan gantung lagi, penggal kepalanya. Baru kasih duduk sama Indonesia. Lihat bagaimana orang Papua. Bukan suka jabatan sama duit, tapi dia suka itu negara dia berdiri sendiri. Bukan hanya notah kesepahaman. Aceh goblok. Okey, jadi yang kaji lah rekan lainnya kata Wate lebih kurang kamu lekemah nak kata-kata yang hanapah yang lainnya. Pupu yang kamu pupuk itu mudah-mudahan